Yang ketiga, orang yang masih menyimpan kebencian kepada manusia. Dan yang keempat, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, oleh sebab itulah kita dilarang untuk berbuat dosa, jamaah sekalian. Kita tengok anak sekarang bagaimana maksiat dari aplikasi-aplikasi gampang terjadi. Makanya kurang lebih dalam pendataan 7.800 masyarakat Bekasi yang tertimpa penyakit HIV/AIDS. Yang terdata 7.800. Yang tidak terdata mungkin lebih dari 20.000 jamaah sekalian. Inilah akibat dampaknya dia tentang Tuhan untuk melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mengaji tapi tidak mengamalkannya. Bagaimana mengaji penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketawaduan, dekat sama Allah. Ingat, jangan dekat sama manusia. Bersandarlah kepada Allah, jangan ada hati bersandar kepada manusia. Berapa banyak orang pengen ibadah tapi pengen dilihat orang, ujub namanya. Berapa banyak orang punya harta pengen lihat hartanya itu hebat di mata orang lain, riya namanya. Berapa banyak orang melakukan amal pengen diceritakan amal-amal kebaikannya, sum'ah namanya. Oleh sebab itu, berapa banyak orang yang senang ngaji tapi tidak mengamalkan pengajian yang dia ngaji. Makanya ngaji ya, kajinya juga harus. Yang ketiga, wa iza amilu la yakhlisun. Apabila mengamalkan tapi dia tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena di dalam pengamalannya itu masih bersandar manusia. Lalu yang keempat, wa yakuna rizqallah wa la yashkurun. Dia makan rezeki dari Allah tapi tidak mau bersyukur pada Allah. Bahkan dia tantang Allah. Ini penyebab hati yang bisa rusak. Lalu yang kelima, wala yardawna bi nismatillah. Tidak ridho akan pemberian Allah yang diberikan kepadanya. Betapa bersyukurnya kita dikasih rumah. Banyak orang yang gak punya rumah. Berapa bersyukurnya kita dikasih motor sama Allah. Berapa banyak orang yang sampai sekarang ingin punya kendaraan saja susah. Tapi kendaraan dipakainya bukan buat ibadah tapi buat maksiat. Berapa banyak orang yang dikasih kesehatan tapi dia enggan untuk bergotong royong di tengah masyarakat. Di saat pimpinan ataupun pimpinan warga minta gotong royong, dia acuh dan acuh, dia anggapin saja lingkungannya berantakan. Orang yang demikian jamaah sekalian, kalau seandainya dia dikasih penyakit oleh Allah, kesehatannya dicabut sama Allah, baru dia akan berkeluh kesah, ya Allah, ujian apa yang Engkau berikan kepada saya? Bukannya ujian, tapi azab kurangnya rasa syukur yang Allah kasih kepadanya. Dikasih nikmat sehat, dia cuek. Dikasih nikmat harta, dia gak peduli. Giliran dicabut nikmatnya sama Allah, dia bilang ujian apa lagi yang Engkau berikan. Jamaah sekalian rahimahumullah, yang terakhir adalah wa yaqbaluna mautahum wa la ya'tabirun. Yang keenam adalah wa yaqbaluna mautahum wa la ya'tabirun. Sering ikut nguburin orang meninggal dunia tapi tidak mengambil hikmah. Jamaah sekalian, negara kita ini adalah negara yang kaya. Atasnya minyak, bawahnya minyak. Sangat mustahil kita masuk dalam wilayah kemiskinan. Kalau seandainya kita lihat keindahan alam, kita tengok di daerah Sumatera Barat, kita tengok di daerah Medan Raja Ampat, betapa
betapa keindahan di Indonesia terhampar luas. Kalau dari segi keuangan, Bekasi ini termasuk kabupaten yang memiliki kurang lebih 7.800 perusahaan lebih. Ada dana CSR kurang lebih 2% dari keuntungan perusahaan. Kalau 2% dikali 7.800, berapa puluh triliun yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi. Tapi kita tengok banyak di Bekasi yang kelaparan. Bahkan ada orang yang gantung diri. Dan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia paling banyak ada di Bekasi. Bahkan tingkat pengangguran paling banyak ada di Bekasi, di Jawa Barat. Ini menjadi cerminan kabupaten kita, kabupaten kaya. Provinsi kita termasuk provinsi indah dan kaya. Tetapi bagaimana dikeruk kekayaan itu oleh para bankir-bankir, orang-orang yang koruptor besar-besaran. Dan hari ini buruh semuanya demo besar-besaran untuk mengangkat harkat martabat kebahagiaan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan perjuangan dia untuk keberkahan nanti di hari kiamat Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan para pejabat inilah yang akan dia pertanggungjawabkan nanti pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam doa. Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha dan menjadi penjunjung mata dan hati kedua orang tuanya. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan para guru-guru yang sedang melaksanakan demo besar-besaran hatinya ikhlas demi kepentingan guru-guru yang lain, memajukan bangsa dan negara, dan diberikan bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa salatu wassalamu ala sayyidina